Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang Ghazwah Bani Quraidah, yaitu perang melawan Bani Quraidah. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dalam perang Ahzab, Bani Quraidah melakukan pengkhianatan di mana mereka memutuskan perjanjian damai antara mereka dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy dan Ahzab untuk menjatuhkan kota Madinah. Dan akhirnya sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu, akhirnya Al-Ahzab semuanya pada kabur dari kota Madinah, sementara Bani Quraidah tetap ada di kota Madinah. Ya. Maka saatnya Nabi SAW kemudian memerangi mereka. Sebelum Bani Quraidah yang dahulu diusir dari kota Madinah adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa diusir dari kota Madinah karena kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu Bani Nadhir. Bani Nadhir yang pimpinannya adalah Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyah. Ya, kemudian juga diusir karena mereka hendak membunuh Nabi SAW, ketahuan, dikabarkan oleh malaikat Jibril. Akhirnya mereka pun diusir oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian akhirnya Huyai bin Akhtab ini yang menjadi provokator, sehingga bapaknya Safiyah yang menjadi provokator yang mengumpulkan seluruh orang Arab dari Quraisy maupun dari Najd, kemudian datang untuk menyerang kota Madinah dan juga memprovokasi Bani Quraidah untuk gabung. Jadi provokator paling utama adalah Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyah. Dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah tidak sama dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa dan Bani Nadhir, berbeda. Bani Qainuqa mereka berkhianat bukan dalam kondisi genting. Bani Nadhir mereka juga berkhianat, ya, meskipun berat, ingin membunuh Nabi SAW, yaitu ada yang ingin melemparkan batu kepada Nabi SAW, ini juga berat. Tetapi ini tidak dalam kondisi genting. Berbeda dengan pengkhianatan Bani Quraidah. Bani Quraidah berkhianat di saat-saat yang sangat genting, ketika Al-Ahzab sudah datang, 10.000 pasukan datang dan hendak membumi hanguskan kota Madinah. Mereka berkhianat di saat-saat genting tersebut. Ini pengkhianatan yang sangat berbahaya. Oleh karenanya Nabi mensikapi mereka tidak sama seperti mensikapi Bani Qainuqa dan Bani Nadhir. Kalau Bani Qainuqa, Bani Nadhir cuma diusir, Bani Quraidah diperangi. Ketika Rasulullah SAW selesai dari perang Khandaq, ya, di mana orang-orang kafir Quraisy sudah balik meninggalkan kota Madinah, kemudian Rasulullah SAW balik dan mereka sudah meletakkan senjata, ya. Tiba-tiba Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk Dihya al-Kalbi, dan Jibril alaihissalam sering datang dalam bentuk Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kemudian Jibril menyuruh Nabi untuk melanjutkan peperangan, ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Lamma raja'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Khandaq wa wada'a as-silah." Tatkala Nabi selesai dari perang Khandaq, beliau sudah meletakkan persenjataan beliau. Waqtasala, beliau sudah mandi. Atahu Jibril, datanglah Jibril alaihissalam. Faqala, Jibril berkata, "Qad wada'ta as-silah, wahai Rasulullah, engkau sudah meletakkan senjatamu." "Wallahi ma wada'nahu fakhruj ilaihim." Kata Jibril, kami belum meletakkan senjata kami, maka keluarlah menuju Bani Quraidah, menuju mereka. Keluarlah menuju mereka. Nabi SAW mengatakan, "Fa ila aina?" Kemana wahai Jibril? Qala, "Ha huna," wa asyara ila Quraidah. Pergi ke sana, ke kampungnya Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW pun segera berangkat. Yang tadinya mau istirahat, lanjut untuk memerangi Bani Quraidah, ya. Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, "Ka'anni anzuru ila Jibril alaihissalam min khilalil bab qad asaba ra'sahu minal gubar." Seakan-akan aku melihat Jibril di sela-sela pintu. Aku melihat Jibril sementara kepalanya penuh dengan debu atau penuh dengan tanah, ya. Artinya masih perang belum selesai. Jibril masih melanjutkan peperangan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hadza Jibril ya'muruni an adhhab ila Bani Quraidah." Ini Jibril datang memerintahkan aku untuk berjalan menuju Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah SAW pun mengumpulkan sahabat untuk memerangi Bani Quraidah. Rasulullah SAW beri pengumuman, "Ala la yusalliyanna ahadunil asra ila fi Bani Quraidah." Kata Nabi SAW, ketahuilah, tidaklah salah seorang pun di antara kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Artinya jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah, ya. Dalam sebagian riwayat tidak ada yang salat zuhur kecuali di Bani Quraidah.
Para sahabat mendengar pengumuman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berangkat. Ketika mereka berangkat, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Sekelompok berpendapat bahwasanya kita tidak boleh salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Padahal waktu asar sudah masuk. Waktu asar sudah masuk, tetapi mereka ingat perintah Nabi, jangan salat kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sahabat, sekelompok sahabat menunda salat asarnya. Nanti kalau sudah tiba Bani Quraidah baru kita salat sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat mengatakan, kita salat sekarang. Kita salat sekarang, ya. Maksud Nabi jangan salat kecuali di Bani Quraidah, maksudnya agar segera salat asar, jangan ditunda-tunda. Bukan kita harus tiba di Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sahabat salat di tempat ketika waktu masuk asar, sebagian sahabat melanjutkan perjalanan menunda salat asar sampai di Bani Quraidah. Dan akhirnya sampailah kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yu'annif wahidan minhum." Namun Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya, ya dua-duanya berijtihad. Namun para ulama bahas mana yang lebih benar, yang salat sebelum sampai Bani Quraidah tapi di tempat di awal waktu, ataukah yang menunda salat asar dan salat di Bani Quraidah. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan yang lebih benar adalah yang menunda salat sampai di Bani Quraidah berdasarkan zahir perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan tidak, yang benar adalah yang segera melaksanakan salat meskipun belum sampai Bani Quraidah, karena salat asar waktunya lebih cepat harus dikerjakan dan tidak tahu apa yang akan dihadapi nanti di Bani Quraidah, dan maksud Nabi adalah segera salat. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Namun karena ini adalah masalah ijtihadiyah di kalangan para sahabat, ya, maka Nabi tidak mencela salah satu di antara keduanya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW pun berangkat menuju Bani Quraidah, ya, Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Ummi Maktum menggantikan posisi Nabi untuk imam salat ketika di kota Madinah, karena atau di Masjid Nabawi, karena Nabi menuju ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu di penghujung kota Madinah, ya. Ya. Kemudian Nabi memberikan bendera peperangan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah SAW melewati beberapa lokasi, ya, yaitu antara Madinah dengan Bani Quraidah, melewati beberapa orang. Nabi bertanya kepada orang-orang yang Nabi temui, "Hal marra bikum min ahad?" Apakah ada seorang lewat tadi? Mereka mengatakan, "Marra alaina Dihya al-Kalbi." Tadi ada Dihya al-Kalbi lewat. Ala baglatin syahba tahtahu qatifatu dibaj, ya. Ya tadi ada Dihya al-Kalbi lewat, naik begal, kemudian dia pakai pelana begal dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzalika bidihya." Tadi bukan Dihya al-Kalbi. Walakinnahu Jibril ursila ila Bani Quraidah liyuzalzilahum. Tadi itu Jibril yang menjelma menjadi Dihya al-Kalbi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoncang Bani Quraidah. Wa yakdhifa fi qulubihim ar-ra'ba, dan untuk memasukkan rasa takut dalam hati mereka. Tatkala Nabi SAW tiba di depan benteng Bani Quraidah, ya, maka Rasulullah SAW memanggil, ya, beberapa orang di antara mereka, orang-orang mulia di antara Bani Quraidah. Nabi panggil mereka. Kemudian Nabi SAW berkata dengan perkataan yang agak kasar. Nabi berkata, "Ya ikhwatal kiradati wal khanazir." Ya, kata Nabi SAW, "Wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet." Ya, Nabi panggil mereka, ya. Qalu ya Abul Qasim, ma kunta jahulan wala fahasyan. Wahai Abul Qasim, maksudnya Rasulullah. Orang Yahudi kemudian Bani Quraidah berkata, "Wahai Rasulullah," atau "Wahai Abul Qasim," maksudnya wahai Muhammad, kami tidak mendapati engkau berkata-kata kotor sebelumnya, berkata-kata kasar, ya. Ya, ini menunjukkan Nabi SAW marah kepada mereka karena sikap mereka sangat berbahaya bagi kota Madinah. Seandainya Al-Ahzab berhasil masuk kota Madinah, maka hancurlah seluruh umat Islam dan Islam selesai ketika itu. Ya. Maka Nabi sempat mengucapkan kata-kata yang agak kasar, ya, karena mereka tahu bahwa nenek moyang mereka dahulu atau saudara-saudara mereka dahulu ada yang pernah dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Maka Nabi mengatakan, "Ya ikhwatal kiradatil khanazir," wahai saudara-saudara monyet-monyet dan babi-babi. Kemudian Rasulullah pun mengepung mereka selama 25 hari. Sampai akhirnya kondisi mereka semakin sulit.
dan mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan meninggalkan mereka, ya, sampai menyelesaikan urusan dengan mereka. Akhirnya Ka'ab bin Asad, pimpinan Bani Quraidah, berkata, "Ya qaum, qad nazala bikum minal amri ma tarawun." Wahai kaumku, lihatlah kita telah ditimpa dengan permasalahan besar yang kalian lihat. Wa inni aridun alaikum khilalan thalathan. Aku tawarkan kepada kalian 3 pilihan. Fakhudhu ayyaha syi'tum. Pilihlah satu-satu dari yang 3 ini, terserah kalian pilih yang mana. Saya akan sampaikan 3 pilihan. Apa yang harus kita lakukan, satu di antara 3 ini. Terserah pilih yang mana. Kata mereka, "Mahiyya?" Apa itu 3 pilihan? Maka Ka'ab bin Asad, pimpinan Bani Quraidah, berkata, yang pertama, nutabi hadzal rajul wa nusaddiquhu. Pertama, sudah kita beriman kepada orang ini dan kita benarkan dia. Fa wallahi laqad tabayyana lakum innahu nabiyyun mursal. Sungguh demi Allah, telah jelas bagi kalian dia nabi diutus oleh Allah. Wa innahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum, dan dialah yang telah kalian dapati dalam Taurat, dalam buku kalian, kitab suci kalian, dia itulah rasul, dialah Muhammad. Wa innahu alladzi basyara bihi Isa, dan dialah yang telah dikabarkan oleh Isa tentang datangnya Muhammad. Wa innakum la ta'rifuna sifatahu. Kalian juga telah tahu sifat-sifatnya. Fata'manuna ala dima'ikum wa amwalikum wa abna'ikum wa nisaikum. Kalau kita masuk Islam, ikut Muhammad, selesai. Darah kita terjaga, harta kita terjaga, anak-anak kita terjaga, istri-istri kita terjaga. Kata mereka, fa'abau dzalik. Mereka enggak mau. Enggak mau beriman kepada Arab. Mereka mau beriman kepada Bani Israel. Kesombongan, padahal mereka tahu. Ini sudah disampaikan sama pimpinan. Kita kan tahu dia nabi memang, tapi tidak ada yang mau beriman. Wa qalu la. Kata mereka, kami tidak mau beriman. La nufarriqu hukmat Taurati abadan, kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat selamanya. Wa la nastabdilu bihi ghairahu, dan kami tidak mau ganti Taurat dengan yang lainnya. Enggak mungkin kami ganti Taurat dengan Quran, enggak. Kami tidak mau ganti. Pilihan pertama mereka tolak. Baik, pilihan kedua. Pilihan kedua. Kata Ka'ab bin Asad, "Fa idza abaitum alayya hadhihi fahalumma falnaqtul abna'ana wa nisa'ana thumma nakhruj ila Muhammadin wa ashabihi mustamitina fil qitali hatta yahkumallahu bainana wa bainahu." Kalau begitu pilihan kedua, mari kita bunuh anak-anak kita. Kita bunuh istri-istri kita, baru kemudian kalau anak kita sudah mati, istri kita sudah mati, kita pergi berperang lawan Muhammad. Dan kita cari mati di situ. Lawan Muhammad sampai Allah memutuskan mana yang menang antara kita dengan dia. Fa innahlik lam natruk wara'ana syai'an nakhsha alaihi. Kalau kita meninggal, sudah tidak ada yang kita tinggal. Beda kalau kita perang, kita meninggal, kasihan anak-anak kita. Kasihan istri-istri kita, maka kita bunuh mereka aja dulu. Baru kita perang lawan Muhammad. Wa in naglib falan nu'daman nisa wal abna. Kalau kita menang, nanti kita bisa cari anak-anak yang lain, cari istri-istri yang baru. Fa abau dzalik, kata mereka, enggak, ini pilihan kedua berat juga. Enggak. Wa qalu naqtul haula'il masakin, kita bunuh orang kasihan-kasihan itu, anak-anak dan wanita kita bunuh, enggak. Fama khairul aishi ba'dahum, kalau mereka sudah meninggal, apalagi kehidupan yang baik kalau istri dan anak kita sudah meninggal dunia. Pilihan kedua mereka tolak. Fa in abaitum alayya hadhi, kalau kalian tidak mau menerima pilihan yang kedua ini, fa innal lailata lailata sabti. Malam ini malam Sabtu. Wa innahu asa an yakuna Muhammadun wa ashabuhu qad ammanuna fiha. Bisa jadi Muhammad dan teman-temannya merasa kita tidak akan memerangi mereka karena mereka tahu kita hari Sabtu libur, malam Sabtu libur, hari Sabtu libur. Ini kan malam Sabtu. Bisa jadi Muhammad tidak tahu kita akan menyerang mereka karena mereka menyangka kita dalam kondisi libur. Fanzilu la'allana nusibu min Muhammadin ashabihi ghirratan. Mari kita turun keluar dari benteng kita, kita serang Muhammad tiba-tiba, siapa tahu dia sedang lalai. Fa abaw dzalik, mereka tidak mau. Kata mereka, nufsidu sabtana alaina. Ya, kita mau rusak aturan Sabtu kita. Selama ini kita selalu memuliakan hari Sabtu, malam Sabtu, sekarang kita mau merusak, bikin peperangan di hari Sabtu. Wa qad alimta ma fa'ala Allahu fil ladzina i'tadaw fi sabti minal masakhi. Dan kau sudah tahu, wahai Ka'ab bin Asad, pimpinan Bani Quraidah, apa yang telah menimpa nenek moyang kita, saudara-saudara kita sebelumnya ketika mereka melanggar hari Sabtu, Allah rubah mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Ka'ab bin Asad berkata, pimpinan mereka, ma bata rajulun minkum mundu waladathu ummuhu lailatan wahidatan minad dahri haziman. Sungguh tidak seorang pun dari kalian yang tegas sejak dilahirkan oleh ibunya sampai sekarang, tidak pernah kalian tegas. Disuruh kasih 3 pilihan, kalian bingung semuanya. Ya. Ada seorang namanya Amr bin Sa'di Al-Quradhi, dia salah seorang dari Bani Quraidah. Ya, dia tidak ikut dengan mereka. Dia mengatakan, wahai ma'syara Yahud, wahai kaum Yahudi sekalian, kalian telah bersumpah membuat perjanjian damai dengan Rasulullah, apa yang telah kalian janjikan kepada beliau. Bahwasanya kalian tidak akan menolong musuh yang datang ke kota Madinah
yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalian akan membela Muhammad kalau diserang dari luar. Namun kalian sekarang membatalkan janji kalian yang telah kalian buat antara kalian dengan Muhammad. Maka aku tidak akan masuk dalam pembatalan tersebut dan aku tidak akan ikut serta bersama kalian dalam pengkhianatan kalian. Ya. Fa in abaitum an tadkhulu ma'ahu, kalau kalian tidak mau masuk Islam, maka tetaplah kalian di atas Yahudiyah dan bayarlah jizyah. Wallahi ma adri yaqbaluha am la. Saya tidak tahu apakah Muhammad masih mau menerima jizyah atau tidak setelah pembatalan ini. Ya. Kata mereka orang Yahudi dengan sombongnya, nahlu nukirru lil arabi bi kharaj. Kami tidak akan beri pemberian kepada orang Arab, enggak. Sombong jadi Yahudi, sombong. Dalam kondisi terdesak masih sombong. Enggak. Untuk kasih pemberian kepada orang Arab, enggak. Ya. Al-qatlu khairun min dzalik, lebih baik kami mati daripada harus bayar jizyah kepada Muhammad. Ini perkataan mereka. Kata Amr bin Sa'di Al-Quradi, fa inni bari'un minkum. Aku berlepas diri dari kalian. Dia kharaj, maka dia pun keluar, ya. Dia keluar meninggalkan mereka, ya. Kemudian akhirnya orang Yahudi menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta agar mereka dibiarkan meninggalkan kota Madinah dengan membawa barang-barang mereka dipikulkan di atas onta kecuali alat-alat perang. Sebagaimana yang Rasulullah pernah hukum kepada Bani Nadir. Bani Nadir ketika diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh bawa, satu orang boleh bawa sukutan onta, terserah mau bawa apa, yang penting alat-alat perang, pedang, panah, tombak, semuanya harus ditinggal. Nah, orang-orang Bani Quraidah menawarkan kepada Rasulullah, bagaimana kalau kami juga seperti itu? Ya, kami akan pergi meninggalkan kota Madinah. Kami tidak bawa senjata, tapi barang-barang kami bawa. Fa'aba Rasulullah sallam. Rasulullah tidak mau. Karena sikapnya beda. Pengkhianatan mereka berbahaya. Tidak seperti Bani Qainuqa dan juga tidak seperti Bani Nadir. Kemudian mereka mengirim lagi surat kedua kali kepada Nabi SAW. Permohonan kepada Nabi. Ya. Kata mereka, kami sudah keluar kosongan. Tidak usah bawa harta, tidak bawa senjata, tidak bawa harta sama sekali. Ya. Kami keluar kosongan dari kota Madinah. Rasulullah juga tidak mau. Ya. Rasulullah mengatakan, tidak mau, kalian harus ikut hukumku, kata Rasulullah SAW. Ya, tatkala mereka lihat Nabi tidak bergeming, tidak merubah keputusannya, harus ikut hukum Rasulullah SAW. Sudah mereka tawarkan dua pilihan, Nabi tidak mau. Akhirnya mereka berusaha berkontak dengan hulafa mereka, yaitu suku Aus. Jadi dahulu ada suku Aus, suku Khazraj. Ini kan suku Aus, suku Khazraj. Suku Aus, suku Khazraj suka bertengkar. Mereka anak-anak Banu Qailah, ada nenek moyang mereka, orang wanita namanya Qailah, ya. Dan suku Khazraj bersaudara, tapi mereka perang saudara. Dan mereka tinggal di kota Madinah. Di kota Madinah ada Yahudi, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa. Nah, suku Al-Khazraj mereka bersekutu dengan Bani Nadir. Suku Aus bersekutu dengan Bani Quraidah. Ketika Bani Nadir diusir, mau diperangi, suku Khazraj yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Bani Nadir adalah hulafa kami, sekutu kami ketika di zaman jahiliyah. Janganlah kau perangi mereka, sudah biarkan mereka pergi. Akhirnya Nabi mengizinkan. Nah, sekarang Bani Quraidah dahulu adalah sekutunya suku Aus ketika belum Islam. Maka mereka ingin minta tolong kepada suku Aus, ya, agar Nabi tidak memberi membunuh mereka atau keputusan yang tidak mereka sukai. Akhirnya mereka kirim surat kepada Nabi. Kata mereka, "Ib'ats ilaina Abu Lubabah bin Abdul Munzir." Ya Muhammad Abul Qasim, kirimkan kepada kami Abu Lubabah. Kami ingin diskusi dengan dia. Abu Lubabah dari suku Aus. Ya, linastashirahu fi amrina. Kami ingin diskusi. Dan dulu Abu Lubabah termasuk sekutu mereka di zaman jahiliyah. Maka Rasulullah SAW pun mengirim Abu Lubabah. Tatkala Abu Lubabah masuk ke benteng mereka, maka berdirilah para lelaki Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi menyambutnya. Di depan dia kemudian diperlihatkan wanita-wanita, anak-anak menangis di depan Abu Lubabah. Abu Lubabah tersentuh kasihan melihat wanita-wanita menangis, anak-anak menangis. Kemudian mereka bertanya, "Ya Abu Lubabah, atara ananzil ala hukmi Muhammad?" Wahai Abu Lubabah, menurutmu apakah kita ikut hukumnya Muhammad? Mereka tidak tahu hukumnya Nabi apa. Yang jelas mereka tawarkan, "Ya Rasulullah, kita keluar tidak bawa senjata." Rasulullah enggak mau. "Ya Rasulullah, kita keluar tanpa bawa apa-apa." Rasulullah tidak mau. Mereka bingung Muhammad mau beri keputusan apa.
Sehingga mereka bertanya kepada Abu Lubabah, "Ya Abu Lubabah, kau kan dulu sahabat kami di zaman jahiliyah, zaman dahulu. Menurutmu apakah kami ikut aturannya Muhammad?" Kata Abu Lubabah, "Na'am, ikut." Wa asyara bi yadi ila halqihi, dan dia kasih isyarat begini. Abu Lubabah tahu Rasulullah ingin membunuh mereka. Ketika Abu Lubabah beri isyarat begini, iya, hukumnya Muhammad begini. Dia kasih tahu dengan isyarat, ini kalian akan dipenggal. Ketika Abu Lubabah beri isyarat seperti ini, karena tadi dia kasihan. Jadi Yahudi sudah menyiapkan kondisi anak-anak nangis, wanita-wanita nangis, dia kasihan. Maka dia kasih tahu, ya ikut. Nggak mungkin dia bilang nggak ikut Rasulullah. Ya ikut